Teman-teman, jadi hari ini saya berada di lokasinya itu di tempat garam, teman-teman. Saya akan ajak teman-teman kita lihat, kita jalan situasi, kita telusuri sepanjang jalan tempat garam ini sampai nanti kita ke pasar modern Rufe, teman-teman. Jadi teman-teman, ini situasi yang ada di tempat garam, teman-teman. Itu di tembok itu, teman-teman, masih ada gambar bendera karena beberapa hari yang lalu itu kita lagi menikmati Piala Dunia, teman-teman. Dan Kota Sorong ini, kalau soal sepak bola itu, Kota Sorong ini sangat suka, sangat senang sekali, teman-teman. Jadi kalau sepanjang jalan ini teman-teman lihat ada tembok, terus ada gambar-gambar bendera itu, teman-teman. Itu karya dari anak-anak muda yang ada di Kota Sorong, teman-teman. Biasanya tuh kalau mau menjelang Piala Dunia itu mereka menggambar bendera-bendera partisipan dari Piala Dunia, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau di tempat garam itu jalannya cuma satu arah, teman-teman, atau satu jalur. Dan jalannya itu tidak terlalu besar, teman-teman. Jadi akses kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu mereka menggunakan satu jalur ini, teman-teman. Kalau yang sana itu dok, teman-teman, itu biasanya itu ada beberapa kapal yang kalau mau dok mereka ada di sebelah sana, teman-teman. Jadi teman-teman, jalan ini tuh dia dekat dengan pantai, teman-teman. Jadi sepanjang jalan itu teman-teman bisa lihat pantai. Jadi teman-teman lihat di sebelah sana itu ada pantai. Saya akan coba ke sana, teman-teman. Sepertinya lagi sedang ada pengerjaan penimbunan, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sebelah sana itu ada orang lagi kerja. Dan langsung, teman-teman, di sebelah sana itu langsung laut, teman-teman. Jadi airnya ini lagi surut. Jadi yang sebelah sana itu ada beberapa kapal. Kalau di area sini itu kalau airnya surut itu keadaannya seperti ini. Jadi bisa lihat pantainya langsung, teman-teman. Bisa lihat pasirnya. Di sana itu ada kapal juga. Dan ini ada tugu, ada seperti monumen. Itu ada tulisan Cina kalau yang di bawah ini. Tulisannya itu ada, teman-teman bisa lihat itu dari tahun 80-an, teman-teman. Jadi tugu ini tuh diresmikan tahun 80-an. Berarti tahun 80-an itu tugu ini sudah ada di area sini. Sebelumnya sana itu pemakaman, tempat
pemakaman teman-teman. Jadi dia itu langsung dekat dengan jalan di sini teman-teman. Kalau jalan ini tuh dia bisa mengarah ke tempat wisata Pantai Tanjung, dan juga ada beberapa tempat wisata yang ada di sebelah sana teman-teman. Ini rumah-rumah warga yang dekat dengan jalan. Jadi jalannya ini teman-teman lihat, kalau sisi kiri maupun sisi kanan ini sudah dicor oleh pemerintah Kota Sorong. Dan sepanjang jalan itu ada beberapa rumah warga yang tinggal di sekitar sini teman-teman. Di sana itu laut juga. Jadi pemandangan di area sini itu cukup bagus karena view-nya langsung menghadap ke laut. Di bagian sana itu ada kapal yang dekat dengan pelabuhan docking tadi. Yang sini tuh rumah-rumah warga yang tinggal di sekitaran atau di sepanjang jalan ini. Siang Bu, permisi. Kalau teman-teman lihat tadi ada sepanjang jalan itu ada salib tuh teman-teman, itu karena itu kita di Kota Sorong ini kalau hari besar-besar seperti Pasca atau hari Natal atau hari Lebaran juga itu biasanya kita bikin seperti itu teman-teman. Kalau yang salib tadi itu karena Pasca pada beberapa waktu lalu. Tapi kalau dekat dengan Natal itu biasanya sepanjang jalan ini juga dihiasi dengan pernak-pernik Natal. Baik itu pohon Natal atau dipasangi lampu-lampu di sepanjang jalan ini, dan juga beberapa jalan yang ada di Kota Sorong. Begitu juga dengan kalau hari raya Lebaran atau Idul Fitri juga kami di sini nih toleransinya cukup bagus teman-teman. Jadi kami saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini sepanjang jalan tempat garam, jalan ini tuh dia mengarah ke pasar Modern Rufe. Nanti saya akan ajak teman-teman kita masuk ke pasar Modern Rufe, kita lihat situasinya di dalam pasar itu seperti apa. Yang di sebelah kanan itu pangkalan ojek yang ada di dekat sini teman-teman. Di dalam sana itu lagi sedang pengerjaan jalan. Kalau yang ini tempat cucian motor. Jadi kalau teman-teman lihat itu tadi ada usaha cucian motor yang dimiliki oleh warga sekitar sini teman-teman.
Ini tuh juga salah satu dermaga sudah ditembok oleh perusahaan yang punya dermaga ini. Jadi di dalam ini tuh banyak ada beberapa kapal juga. Jadi pantainya juga itu sudah ditimbun atau sudah dibuatkan reklamasi. Jadi dermaganya itu cukup jauh tadi ya. Kalau macam teman-teman lihat tapi tidak bisa kelihatan karena sudah ditembok sama pemilik dari dermaga yang di dalam itu. Kalau yang sana itu salah satu kampus yang ada di Kota Sorong. Jadi kampusnya dekat dengan jalan juga. Terus dia dikelilingi oleh tanaman atau pohon mangrove. Jadi ini area tempat tanpa garam, kalau di Kota Sorong itu bilang area atau kawasan tanpa garam. Yang ini salah satu gereja juga. Jadi dekat dengan jalan. Teman-teman, kalau yang sebelah kanan ini tuh ini hotelnya itu di bagian belakang. Jadi hotelnya itu bentuk seperti kapal. Ada di belakang dari bangunan itu, tapi kalau yang bagian depannya ini restoran. Tapi sudah tidak beroperasi lagi cukup lama. Jadi hotelnya itu di belakang sana, teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di belakang bangunan ini. Padahal kawasan sini cukup bagus karena view-nya langsung menghadap ke laut. Jadi airnya lagi surut, jadi pantainya atau pasirnya itu timbul, teman-teman. Karena area sini cukup dangkal, jadi kalau airnya lagi surut, teman-teman itu pasirnya bisa agak panjang ke laut. Jadi kalau macam uh, teman-teman kalau main sekitar sini, teman-teman bisa lihat view yang sangat bagus di area sini. Jadi ada sepanjang jalan ini tuh ada beberapa lapak seperti lapak makanan, ada warung-warung kecil. Ada itu yang sudah kita lewati itu ada pengetikan atau usaha pengetikan komputer.
Jadi yang di sebelah kanan ini nih rumah-rumah warga yang tinggal di sekitar sini teman-teman. Jadi rumahnya tuh di atas pantai langsung. Jadi di depan ini teman-teman, ini semua ini hampir banyak ditumbuhi oleh ini, tanaman mangrove atau pohon mangrove teman-teman. Jadi yang sebelah sini ini rumah-rumah warga yang tinggal di area sini. Jadi di bawahnya itu langsung pantai, jadi jalannya ini, jadi ini jalan langsung view-nya ada di sebelah kanan kalau kita dari arah sini teman-teman. Di depannya sini ada gereja juga. Selamat pagi Bapak. Permisi. Di depan juga itu ada gereja teman-teman. Jadi yang sebelah sini teman-teman, ini semua tanaman mangrove. Jadi kawasan sebelah sini itu cukup luas teman-teman, dan lebih banyak ditumbuhi oleh tanaman mangrove. Jadi teman-teman lihat di depan sana yang sebelah kanan itu, di tembok juga itu ada gambar-gambar bendera juga. Jadi bendera-bendera itu tuh dari negara-negara yang kemarin ikut Piala Dunia. Teman-teman, ini sih sudah dekat jembatan. Nanti saya coba kasih lihat teman-teman kali di jembatan ini tuh seperti apa.
Kalau teman-teman lihat juga ada pohon mangrove juga di area sini. Karena memang kawasan sini tuh banyak sekali pohon mangrove, teman-teman. Jadi teman-teman, ini tuh muara karena dia langsung terhubung dengan laut. Jadi kalinya tuh seperti ini teman-teman. Jadi lautnya itu ada di sebelah sana. Kalau yang ini rumah-rumah warga yang tinggal di sekitaran sini teman-teman. Di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Jadi teman-teman, ini masih kawasan Kota Sorong, ibu kota dari Provinsi Papua Barat Daya, provinsi terbaru di Indonesia. Jadi Kota Sorong itu pesisirnya atau bagian dekat pantainya itu seperti ini teman-teman. Kalau yang reklamasi atau rencana pembangunan kota modern itu ada di sebelah sana, cukup jauh dari sini. Jadi teman-teman, sebelah sini juga tuh rumah-rumah warga yang tinggal di area sini. Kalau yang sebelah kiri ini teman-teman, ini juga ada beberapa rumah warga yang tadi kita sudah lewat. Tapi bagian sini itu sudah banyak sekali pohon mangrove teman-teman. Di sini juga masih satu jalur untuk jalan raya. Kalau nanti kita ke depan sana sedikit lagi, kita sampai itu sudah ada dua jalur untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi pohon mangrove-nya tuh seperti ini teman-teman. Sebelah kiri ini banyak pohon pisang juga teman-teman, bagian dekat dengan jalan. Kalau di belakang itu sudah banyak pohon mangrove. Kalau sebelah kanan ini ada salah satu SPBU teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau ke arah ke Tanjung, teman-teman kehabisan bahan bakar, teman-teman boleh ke SPBU yang ada di sekitaran Tampagaram ini teman-teman. Ini ada bangunan, ada dua bangunan, yang satunya ada kantor pemerintah, kantor distrik.
Kalau yang sebelahnya ini teman-teman, ini dulu kalau tidak salah kantor KNPI, tapi mungkin sudah tidak lagi. Kalau sebelahnya ini kantor distrik, kantor pemerintahan teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di depan sana itu sudah ada 2 jalur untuk kendaraan. Ini teman-teman, kita sudah ada di depan pasar modern Rufai. Ini ada pertigaan jalan, kalau kita lurus itu kita ke arah reklamasi, ke arah Kampung Baru. Kalau kita sudah di sini teman-teman, ini sudah kawasan Rufai. Yang di sebelah kanan ini rumah-rumah warga yang ada di area sini teman-teman. Pasarnya itu ada sebelah sana, pasar modern Rufai. Kalau kita ke arah sini teman-teman, yang arah ke kiri, kita akan ke arah bagian masih area Rufai juga teman-teman, tapi kita sudah pindah ke kompleks yang lain teman-teman. Jadi teman-teman, yang ini tuh pasar. Dulu Presiden Jokowi itu berapa kali datang ke sini lihat langsung pembangunan pasar ini teman-teman. Nanti saya akan ajak teman-teman kita explore di dalam pasar ini teman-teman. Biar teman-teman lihat situasi yang ada di pasar modern ini. Jadi teman-teman, ini temboknya atau pagarnya ini sudah tidak bagus lagi teman-teman, atau sudah rusak. Jadi ada besi, tapi besinya tuh yang bagian tengah itu sudah tidak ada lagi teman-teman. Jadi ini gerbang samping dari pasar ini. Kalau teman-teman lihat di sini tuh ada 2 loket. Ini dulu ada rencana untuk angkutan atau transportasi masuk lewat sini teman-teman. Tapi ini sudah rusak, sudah tidak berfungsi lagi, dan keadaannya seperti ini teman-teman. Sudah kotor, sudah banyak sampah di dalamnya juga. Dan di samping pasarnya juga teman-teman, ini banyak sampah yang berserakan. Padahal ini namanya teman-teman, ini pasar modern Rufai teman-teman. Jadi salah satu pasar terbesar yang ada di kota Sorong teman-teman. Sedangkan kota Sorong ini ibu kota dari provinsi Papua Barat Daya. Jadi bagian sini juga banyak sampah teman-teman. Jadi ini dia punya pintu masuk ke dalam pasar. Bagian sini juga tuh sangat kotor teman-teman. Bahkan di bawah tangganya juga itu banyak sampah, banyak coretan juga, dinding-dindingnya sudah pada sebagian sudah terkelupas, jadi bagian sini tuh banyak sekali sampah teman-teman. Jadi ini di dalam, atau situasi di dalam pasarnya teman-teman. Jadi dia punya atap langsung di atas sana. Di dalam sini juga itu teman-teman banyak sampah juga. Ini ada lapak-lapak yang sudah tidak terpakai, sudah seperti
Kalau yang ini mungkin lagi dibikin tempat raknya teman-teman. Tapi beberapa lapaknya ini sudah kosong teman-teman, bahkan banyak sampah di dalam. Jadi ini keadaan real yang ada di pasar modern Rufai teman-teman. Jadi di atas itu tingkat duanya atau lantai dua dari pasar ini. Kalau pasar ini bagus atau bersih, pasar ini pasti kelihatan sangat bagus teman-teman. Kalau pasarnya bersih, dijaga sama-sama oleh kita semua yang ada di sekitar sini, pasar ini pasti banyak pengunjung yang datang mau belanja di sini teman-teman. Kalau bagian sini tuh teman-teman, ini juga agak agak sedikit bersih dari tempat yang pertama kita masuk. Ini sudah banyak pedagang-pedagang di sebelah kiri maupun sebelah kanan teman-teman. Jadi yang ada di sini tuh teman-teman bisa lihat ada sepatu, ada tas, ada sendal. Ini ada sendal teman-teman. Jadi di dalamnya tuh seperti ini teman-teman. Ini real keadaan yang ada di dalam pasar modern Rufai. Tidak terlalu ramai dengan pengunjung teman-teman. Kalau yang sana itu gerbang juga pintu masuk. Tapi saya mau ajak teman-teman kita explore di dalam pasar ini dulu, biar teman-teman bisa lihat keadaan pasar modern Rufai itu seperti apa teman-teman. Karena pasar ini tuh dulu menjadi salah satu pasar kebanggaan ketika sedang dalam proses pembangunan. Bahkan yang saya bilang tadi itu Presiden Jokowi itu pernah datang ke sini melihat langsung pembangunan pasar ini teman-teman. Di sini ada tangga, saya akan ajak teman-teman kita naik. Ini akses menuju ke lantai 2 dari pasar ini teman-teman. Bahkan tangganya pun teman-teman lihat sangat kotor. Jadi ini teman-teman, kalau lantai 2-nya itu banyak pedagang pakaian seperti baju, celana juga. Jadi ini teman-teman, saya sudah ada di lantai 2. Kalau ini kawasan bagian depannya, ini tuh terminal teman-teman, tapi sudah tidak pernah berfungsi ketika pasar ini dibangun juga. Karena dulu itu rencananya itu semua kendaraan akan masuk ke sini. Jadi kalau di lantai 2 ini tuh lebih mendominasi pedagang pakaian teman-teman.
Saya akan ajak teman-teman kita keliling dari lantai 2 dari pasar ini supaya biar teman-teman lihat keadaan realnya tuh seperti apa. Kalau yang saya lihat sekarang ini teman-teman, sudah banyak lapak-lapak yang pintunya itu sudah pada rusak teman-teman. Ini teman-teman lihat pintunya sudah rusak atau dirusakin, saya juga tidak tahu teman-teman, tapi keadaannya memang rusak. Terus atapnya juga itu teman-teman sudah pada rusak. Sih. Ini sisi samping teman-teman. Di bawah ini, di bawahnya sana tuh banyak pedagang juga. Kalau yang bangunan yang besar sana itu tempat untuk penjualan ikan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli ikan, teman-teman ke bagian sana. Kalau yang bagian sini ini semua pedagang. Kalau yang sana itu khusus untuk ikan, untuk teman-teman mau beli ikan, teman-teman bisa ke sana. Jadi ini sisi samping sebelah kiri dari pasar ini teman-teman. Ini juga ada lapak yang sudah rusak teman-teman. Pintunya sudah rusak, sudah tidak bisa dipakai lagi. Bagian atapnya ini juga teman-teman lihat, ini sudah rusak, sudah tidak ada atapnya, tinggal rangka dari bagian atasnya itu teman-teman. Bahkan di sini juga sudah rusak teman-teman. Bagian atas ini udah tinggal rangka. Sebagian ini sudah mau jatuh teman-teman. Padahal ini pasar modern. Rufe namanya pasar modern teman-teman. Tapi keadaan realnya tuh seperti ini. Ini bagian belakang teman-teman. Jadi belakang sini juga itu ada lapak-lapak juga, lapak-lapak pedagang. Kawasan di pasar ini cukup besar teman-teman. Bagian sana itu dia punya gerbang masuk juga, gerbang sisi bagian kanan. Kalau di belakang sana itu rumah-rumah masyarakat atau warga yang tinggal di sekitar pasar ini teman-teman. Di lantai 2 ini juga teman-teman banyak sampah juga bagian lantai 2 ini teman-teman. Kalau yang di bawah ini juga pedagang-pedagang.
Ini teman-teman lihat, karena atapnya dari pasar ini sebagian sudah bocor, jadi kalau hujan tuh kadang-kadang tembus. Jadi pedagang-pedagang yang di sini tuh mereka bikin atap sendiri teman-teman. Jadi atapnya seperti ini dari pasar ini teman-teman. Jadi kalau hujan itu kadang airnya tembus ke bawah. Ini sisi samping bagian kanan teman-teman. Teman-teman lihat, pagarnya pun besi penghubung antar itu pagar satu dengan pagar yang lainnya juga sudah tidak ada teman-teman. Tangga bagian sini juga tuh teman-teman bisa lihat, ini sangat kotor sekali teman-teman. Saya akan ajak teman-teman kita jalan, kita keliling pasar ini teman-teman. Jadi bagian sini teman-teman, sini tuh lapak-lapaknya itu sebagian itu tidak ada atau tidak, masih kosong. Sebagian ada tapi tidak buka teman-teman. Bahkan kacanya sebagian sini tuh sudah pada pecah teman-teman. Mereka cuman pele dengan seperti seng. Ini pintu bagian depan teman-teman. Kalau yang sebelah kanan ini dulu rencananya untuk terminal penumpang teman-teman. Jadi tuh nanti taksi atau angkutan itu nanti mereka masuk ke sini, mereka parkir di sini, terus penumpang bisa naik. Jadi ini kawasan bagian sini cukup besar, cukup luas teman-teman. Karena memang sudah dirancang untuk bis bisa masuk, terus mobil-mobil yang kecil bisa masuk di area sini teman-teman. Kalau yang sebelah sana itu kawasan pedagang-pedagang. Kalau bagian sini teman-teman, ini sudah hampir banyak yang buka untuk lapak-lapak yang bagian sini teman-teman, sisi kiri dari pasar ini. Jadi teman-teman bisa lihat, ini dagangan yang ada di sisi sebelah kiri bagian pasar ini teman-teman. Ini lebih banyak yang jual sembako dan juga perabotan rumah tangga teman-teman.
Jadi teman-teman, pasar ini tuh realnya itu tidak sesuai dengan namanya. Namanya itu pasar modern Rufe, tapi keadaan sebenarnya itu seperti yang tadi teman-teman bisa lihat. Di bagian luar maupun di dalam pasarnya itu uh, banyak sekali sampah yang ada di sekitar pasar ini teman-teman. Bahkan di bagian belakang dari pasar ini juga teman-teman banyak sampah yang ada di sekitar area sini teman-teman.